Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 477. Suara gemuruh rendah dan dalam baru saja terdengar ketika seluruh tempat tiba-tiba diselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan. Tak lama kemudian, berdengung, gelombang doki setinggi 1000 kaki tiba-tiba menyapu dari tengah cahaya dengan suara bang. Ruang kosong di sekitarnya langsung tertutup lapisan es keras begitu gelombang doki menyapu. Aura es yang menakutkan bahkan mampu menyegel ruang kosong tak berujung itu dengan es. Menarik, gelombang doki yang menakutkan menyapu tempat itu. Trio elang langit di langit begitu terkejut hingga mereka buru-buru mundur. Bahkan mereka sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melawan gelombang doki ini. Pada saat yang sama, Xiaoyan di ruang hampa juga menarik Murong Qianqian ke samping. Kakinya bergerak dan langkah kepunahan langit langsung dilepaskan. Dia telah memimpin mereka dan muncul ribuan kaki jauhnya di ruang hampa ketika gelombang doki datang menyerang. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, badai dahsyat itu langsung menghancurkan segalanya di tempat ini. Di saat yang sama, kekuatan dahsyat itu kembali merobek lembah di bawah dan memperluasnya. Bahkan beberapa gunung salju di sekitarnya pun terpotong. Banyak garis retakan lebar dengan cepat menyebar di seluruh gunung. Angin dingin yang awalnya bergejolak bagaikan aliran deras kini menjadi semakin ganas. Dengung, dengung. Badai energi yang menakutkan itu berlangsung lama. Ekspresi trio elang langit tanpa sadar menjadi sedikit pucat karena serangan bertubi-tubi. Di sisi lain, Xiaoyan terus-menerus menarik-narik Murong Qianqian, yang mulutnya terbuka lebar menjauh dari situasi berbahaya itu. Saat ini, raut wajah cantik Murong Qianqian memucat total karena pemandangan mengerikan di hadapannya. Ia tak pernah membayangkan bahwa punggung gunung yang bisa ia masuki dan keluar dengan bebas ini ternyata mengandung kekuatan penghancur yang begitu dahsyat. Ia bahkan tak berani membayangkan siapa yang akan melindunginya jika kekuatan itu menimpanya suatu hari nanti. Sementara wanita muda itu memikirkan hal ini dalam hatinya. Akhirnya Murong Qianqian bereaksi, karena situasi yang mendesak tadi. Gelombang doki telah menyapu tempat mereka berdiri. Orang yang telah turun tangan dan menariknya menjauh dari badai itu sebenarnya adalah Xiaoyan yang ada di sampingnya. Saat ia memikirkan hal ini, rona merah cerah langsung menyelimuti wajah pucat wanita muda itu. Ia mengikuti sisi kanannya dan melihat bahwa saat ini, tangan besar Xiaoyan sedang menggenggam erat tangan putihnya. Wajahnya serius saat ia menatap ngarai di bawah. Ia tidak menyadari tatapan yang diarahkan oleh Murong Qianqian saat ini. Meskipun sikapnya terhadap Xiaoyan telah banyak berubah sebelumnya, kebencian di hati wanita muda itu segera sirna setelah ia melihat bahwa orang yang telah turun tangan untuk menyelamatkannya saat ia dalam bahaya ternyata adalah Xiaoyan. Yang tersisa hanyalah sikap seorang gadis kecil yang lembut. Saat ini, hati Xiaoyan semakin merasakan betapa menakutkannya benda itu ketika ia melihat lembah di bawahnya. Kekuatan udara dingin itu benar-benar menyatu dengan Dou skill kelas manusia. Terlebih lagi, ini hanyalah kekuatan eksternal dari udara dingin itu. Sulit membayangkan betapa menakutkannya kekuatan itu jika udara dingin ini benar-benar meletus. Hah, ayo coba lagi. Apapun yang terjadi, kita harus menahan angin dingin ini. Mengaum, tiba-tiba teriakan keras terdengar dari mulut elang langit di angkasa. Teriakan itu baru saja terdengar ketika dua singa api saling memanggil. Seketika, tubuh mereka bergetar dan doki agung di dalam tubuh mereka kembali melonjak keluar. Tinggi di angkasa, sayap-sayap raksasa elang langit mengepak. Seketika, bulu-bulu biru yang tak terhitung jumlahnya melesat di udara. Bulu-bulu itu membawa doki yang kuat dan memancarkan gelombang suara angin yang menderu tajam. Dalam sekejap, bulu-bulu itu membelah udara kosong dan melesat dengan dahsyat menuju ngarai di bawah. Bang bang bang. Akan tetapi, serangan elang langit ini yang tidak berani diremehkan oleh bandi biasa, dipatahkan dengan kuat oleh angin dingin yang menyerbu keluar lembah di ruang kosong beberapa ratus kaki dari lembah. Namun, pada saat yang sama, angin dingin yang telah berubah menjadi dinding angin tak terlihat, secara bertahap ditekan oleh serangan elang langit yang tiada henti. Mengaum, melihat masih ada peluang, ekspresi singa api langsung berubah. Ia meraung pelan, dan kepalanya yang besar langsung meraung panjang ke langit. Setelah itu, tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar begitu ia menundukkan kepalanya. Pilar cahaya doki berwarna merah terang, yang sangat menakutkan tiba-tiba melesat keluar dari mulutnya. Dalam sekejap mata, pilar itu telah tiba di langit di atas lembah. Tiupan, tiupan, tiupan. Kali ini,
Angin dingin yang datang langsung ditembus oleh pilar cahaya Doki ini begitu bersentuhan. Pada saat yang sama, pilar cahaya tersebut juga mengeluarkan suara angin yang rendah dan dalam di ruang hampa, menghadapi serangan gabungan dua kaisar bandi bintang 9. Dinding angin yang terbentuk dari angin dingin itu pun hancur berkeping-keping. Di sisi lain, tubuh Xionggang yang besar, bagaikan gunung yang menjulang tinggi, tiba-tiba bergetar. Seketika, seluruh tempat itu bergetar. Cakar beruang raksasa Xionggang menancap dengan keras ke tanah di belakangnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan Doki berkumpul di telapak tangannya. Seketika, Daa hisap melonjak, dan tanah di belakangnya mulai bergetar hebat. Mengaum, detik berikutnya, Xionggang kembali meraung keras seolah-olah ia agak tidak puas. Kakinya yang besar menghentak tanah dengan keras, dan seketika, retakan besar menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama, di mata Xionggang, aliran-aliran kecil cahaya kuning tanah perlahan mengembun. Saat cahaya berkumpul di mata Xionggang, cakar beruang yang ia tancapkan ke tanah tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Seketika, otot-otot di seluruh lengannya yang lebih keras dari logam mulai menggembung. Kekuatan mengerikan itu membuat ruang di sekitarnya bergetar tak terkendali. Namun, Xiaoyan sedang tidak ingin mempedulikannya saat ini. Beberapa saat yang lalu, ia merasakan aura yang agak familiar dari tubuh Xionggang. Kekuatan itu bukan milik Doki atau Genesis Ki, melainkan salah satu kekuatan di dunia ini yang paling sulit dikendalikan. Kekuatan Dao yang hebat. Xiaoyan tanpa sadar berseru dalam hatinya ketika matanya menatap sepasang mata binatang raksasa milik Xionggang. Tak disangka, setelah sekian lama, ia akan benar-benar bertemu orang kedua yang mampu mengendalikan Dao Agung seperti dirinya. Tentu saja, kendali Xionggang atas kekuatan Dao Agung hanyalah puncak gunung es. Namun, Xiaoyan sangat menyadari betapa dahsyatnya kekuatan Dao Agung. Ia tahu bahwa, meskipun Xionggang hanya bisa mengendalikan sedikit saja, itu sudah cukup untuk membuat kekuatan tempurnya jauh lebih unggul daripada petarung lain setingkatnya yang tidak bisa mengendalikan kekuatan Dao Agung. Pada saat ini, kekuatan cakar Xionggang membuktikan hal ini. Gemuruh, saat tanah dan kerikil berat jatuh ke tanah, tanah mulai runtuh. Retakan seperti jaring laba-laba menyebar dengan cepat di tanah yang membeku. Saat itu, Xionggang sedang berjuang mengangkat cakar beruangnya dari tanah. Bersama cakar beruangnya, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat sebuah batu besar yang ukurannya lebih dari 2 kali lipat dari tanah. Tepat saat Xionggang mengangkat batu itu, langit yang tadinya putih di atas kepala mereka tiba-tiba kehilangan cahayanya. Seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh dari siang ke malam. Hanya ngarai luas di bawahnya yang mekar indah dengan cahaya biru kehijauan seperti sebelumnya. Namun, tak seorang pun tahu bahaya mengerikan apa yang tersembunyi di balik keindahan itu. Seluruh batu besar itu begitu besar sehingga hanya dapat digambarkan menutupi langit saat ini. Jika batu besar itu jatuh, pasti cukup untuk memenuhi ngarai di antara mereka bertiga. Di saat yang sama, itu akan cukup untuk mendirikan gunung yang tinggi dan mengisi celah di antara puncak-puncak bersalju. Ini tentu saja merupakan ide Xionggang. Mengaum, raungan menggetarkan bumi terdengar. Xionggang mengangkat kedua tangannya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat batu besar itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar tiba-tiba berbalik. Ledakan, tepat saat Xionggang berbalik. Langkah kakinya yang semula stabil terhuyung-huyung karena beban berat di punggungnya. Tubuhnya yang besar terbanting ke tanah dengan suara dentuman keras. Bobot batu besar yang mengerikan itu begitu berat sehingga bahkan tubuh Xionggang pun kesulitan menopangnya. Tentu saja, dalam keadaan normal, akan sulit baginya untuk mengendalikan batu sebesar itu. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia akan mampu mengumpulkan kekuatan Dao Agung setelah mengerahkan seluruh kekuatannya sebelumnya. Namun, dari kelihatannya, ia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Ekspresi Tianying dan singa api tanpa sadar berubah ketika mereka melihat Xionggang jatuh ke tanah. Masalah menutup celah selalu mengharuskan Xionggang untuk bertindak. Jika terjadi sesuatu padanya, tidak akan ada yang bisa mengatasi celah ini. Xionggang, bisakah kau bertahan? Tianying buru-buru bertanya. Pada saat yang sama, serangannya semakin tajam untuk mencegah angin dingin meletus lagi. Raung, tidak masalah, serahkan padaku. Mendengar pertanyaan elang langit, meskipun Xionggang kesulitan, ia tetap menjawab dengan susah payah. Meskipun elang langit masih sedikit khawatir setelah mendengar ini, ia tetap menarik pikirannya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada ngarai di bawah. Dengung, dengung, dengung. Sesaat kemudian, saat Xionggang terengah-engah,
Seberkas cahaya tiba-tiba berkelap-kelip di kedalaman lembah di bawahnya. Tak lama kemudian, angin dingin yang lebih menakutkan pun datang. Dalam sekejap mata, angin itu sekali lagi menembus serangan gabungan Tianying dan Singa Api. Sialan, angin dingin ini akan segera menerjang. Pergi, blokir angin dingin. Kita tidak boleh membiarkannya. Hati Tianying dan Singa Api langsung memucat ketika melihat angin dingin akan menerjang keluar dari lembah tanpa dasar. Mereka meraung keras dan bergegas menuki ke bawah. Pada saat yang sama, mereka melepaskan semua doki di dalam tubuh mereka. Menggunakan tubuh mereka sebagai fondasi, mereka sekali lagi memblokir angin dingin yang akan menerjang keluar. Pada saat yang sama, otot-otot di sekujur tubuh Xionggang hampir meledak saat ia dengan paksa mengangkat batu besar itu ke atas kepalanya. Tubuhnya yang besar terus bergetar hebat. Mulutnya juga mengeluarkan suara terengah-engah yang kasar. Bahkan celah di antara giginya pun merembes keluar. Lama kemudian, Xionggang akhirnya meraung pelan. Otot-otot di sekujur tubuhnya menegang hingga batas maksimal saat ia perlahan berdiri dari tanah. Di saat yang sama, kakinya sudah terbenam ke dalam tanah. Tubuh Xionggang membawa batu besar itu. Matanya merah padam saat ia menatap lembah di bawahnya. Gigi-giginya yang tajam memancarkan kilatan dingin yang menyilaukan di udara. Darah segar berwarna merah terang membuat kilatan dingin ini tampak semakin menakutkan. Beberapa saat kemudian, barulah Xionggang meraung dari mulutnya dan dengan keras menghancurkan batu besar di atas kepalanya. Shen, Xing, jatuh. Batu besar itu runtuh dan langit berguncang. Lembah yang luas, yang tampak seperti bekas luka yang menyilaukan dari langit, juga tertutup oleh batu besar ini. Bab 478. Ledakan. Diikuti suara keras yang menggetarkan bumi, batu besar itu runtuh. Tanah beku di sekitar lembah langsung runtuh. Banyak garis retakan selebar puluhan kaki menyebar dengan cepat. Huff, trio elang langit akhirnya menghela napas lega ketika melihat lembah itu telah disegel. Mereka saling bertukar pandang. Elang langit tanpa sadar mengerutkan kening ketika melihat penampilan Xionggang yang sangat tegang. Ia berpikir dalam hati, mungkin mereka memang telah menyegel celah ini kali ini. Namun, bagaimana dengan lain kali? Atau mungkin lebih jauh di masa depan? Kekuatan angin dingin ini jauh dari yang pernah mereka saksikan. Mungkin setelah beberapa ratus tahun, mereka tidak akan mampu lagi menahan angin dingin ini. Bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa pada saat itu, pegunungan di belakang mereka juga akan kehilangan perlindungannya. Aduh, elang langit tanpa sadar menghela napas panjang ketika memikirkan hal ini. Saat itu, Xionggang terengah-engah dan sekali lagi berdiri dari tanah. Seluruh tubuhnya bergoyang tanpa sadar saat ia berdiri. Demi mengangkat batu besar tadi, ia sudah menghabiskan seluruh tenaganya. Saat itu, Xionggang berharap ia bisa jatuh ke tanah dan tak pernah bangun lagi. Akan tetapi, sebelum ini, ia juga tahu bahwa meskipun lembah ini tampaknya telah disegel, situasi yang mereka hadapi jauh dari sesederhana kelihatannya. Meskipun pintu masuk ngarai telah ditutup, elang langit dan dua orang lainnya tahu bahwa di bawah batu raksasa itu terdapat bagian terdalam ngarai. Karena batu raksasa itu tersumbat, angin dingin yang lebih kencang akan mengembun di sana. Ini juga merupakan bahaya yang harus dihadapi elang langit dan dua orang lainnya selanjutnya. Mereka harus bergegas dan sepenuhnya menekan penguasa raksasa ini sebelum angin dingin meletus. Mereka perlu menghalangi angin dingin dari bawah batu besar kembali ke sumber retakan, mencegahnya keluar. Hanya dengan begitu, mereka dapat sepenuhnya menutup retakan ini. Tentu saja, Xiaoyan secara alami mampu menyelidiki semua ini secara menyeluruh mengingat kekuatan spiritualnya yang menakutkan. Namun, dibandingkan dengan trio elang langit, hati Xiaoyan saat ini tidak bisa tenang. Ini karena ia sudah merasakan bahwa energi yang terkumpul di bawah batu besar itu semakin kuat. Kali ini, segel mereka kemungkinan akan sangat berbahaya. Batuk-batuk. Cepatlah dan lakukan. Tutup retakan ini. Aku sudah bisa merasakan kekuatan di bawah sana semakin kuat. Kalau terus begini, aku khawatir akan buruk. Darah segar mengalir dari sudut mulut Xionggang setelah ia terbatuk-batuk hebat sesaat. Namun, ia sedang tidak ingin memikirkan hal itu saat ini. Ia buru-buru mengangkat kepalanya dan meraung pelan kepada Duo Tianying. Setelah itu, ia bangkit berdiri dengan susah payah. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan doki yang tersisa di dalam tubuhnya kembali melonjak keluar saat itu. Dua elang langit bisa mendengar keseriusan dalam kata-kata Xionggang. Hati mereka tanpa sadar mencelos. Mereka saling bertukar pandang dan langsung berteriak keras. Doki di dalam tubuh mereka dengan cepat keluar dari tubuh mereka. Ketiga binatang raksasa itu berdiri di satu sisi, membentuk segitiga satu sama lain. Kemudian,
mereka dengan cepat berubah menjadi wujud manusia dan mendarat di sebuah titik di atas batu besar. Ketiganya saling berpandangan. Ekspresi Tianying dan singa api tanpa sadar berubah ketika melihat wajah pucat Zhonggang. Namun, Xionggang melambaikan tangannya dengan kasar ketika melihat ini. Seketika, ia memusatkan seluruh perhatiannya pada batu besar di depannya. Tianying dan singa api mengerutkan kening saat melihat ini. Mereka menarik napas dalam-dalam dan mengangguk berat. Setelah itu, pandangan mereka tertuju pada batu besar di depan mereka. Kedua tangan mereka segera terangkat di depan dada. Dohki yang tersisa di tubuh mereka melonjak keluar saat itu juga. Seketika, mereka bertiga berteriak pelan saat tangan mereka dengan cepat berganti segel. Melihat gerakan mereka bertiga, segel di tangan mereka ternyata persis sama. Terlebih lagi, riak energi yang samar-samar terpancar dari segel-segel itu ternyata saling terhubung. Oh, ini sebenarnya semacam formasi. Xiaoyan, yang memperhatikan mereka bertiga dari luar, tanpa sadar berteriak kaget ketika melihat tingkah mereka bertiga. Dari apa yang dilihatnya, semua formasi di benua ini diciptakan oleh seorang ahli formasi. Tak disangka, trio Tianying di depannya benar-benar mampu menggunakan metode seperti ini untuk menciptakan formasi. Hal ini sungguh mengejutkan Xiaoyan. Formasi semacam ini adalah formasi yang paling sederhana. Selama seseorang menguras doki dan kekuatan spiritual dalam jumlah yang cukup, ia akan mampu menciptakan formasi tersebut. Tentu saja, ada perbedaan antara formasi semacam ini dan formasi yang diciptakan oleh seorang master formasi sejati. Pemeliharaan formasi semacam ini membutuhkan penggunaan doki dan kekuatan spiritual dalam jangka waktu yang lama untuk mengisinya kembali. Berbeda dengan para master formasi tersebut, selama formasi tersebut diaktifkan, mereka tidak perlu terlalu memperhatikannya, kecuali energi di dalamnya telah benar-benar habis. Seolah melihat keraguan di hati Xiaoyan, Murong Qian-Qian di sampingnya pun membuka mulut untuk menjelaskan kepada Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Xiaoyan langsung mengerti dan mengangguk. Saat ia menoleh untuk menatapnya, wajah Xiaoyan langsung memerah. Sejak menghindari badai energi tadi, Xiaoyan lupa bahwa ia masih menggenggam erat tangan wanita muda itu. Ia juga menyadari bahwa saat ini, Xiaoyan hanya bereaksi cepat ketika melihat ia menggenggam erat tangan wanita muda itu dalam sekejap mata. Ia pun buru-buru menarik tangannya. Primadona, wanita muda itu tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat perubahan ekspresi di wajah Xiaoyan. Pemandangan ini terpantul di mata Xiaoyan, dan sebuah pikiran tak terduga muncul di benaknya. Meskipun wanita muda di depannya ini biasanya mengamuk, dia cukup manis saat tertawa. Xiaoyan langsung bereaksi begitu pikiran itu muncul di hatinya. Wajah tuanya memanas saat ia membuang pikiran itu ke belakang kepalanya. Baru kemudian Xiaoyan kembali mengalihkan pandangannya dan menatap trio elang langit. Senyum di wajah cantiknya kembali tersungging di wajah cantiknya saat melihat ekspresi Xiaoyan. Sikap dinginnya terhadap Xiaoyan sebelumnya juga lenyap sepenuhnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, kecepatan perubahan segel di tangan trio elang langit meningkat. Pada akhirnya, segel itu mencapai kondisi menyilaukan, di mana orang tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Pada saat yang sama, berbagai segel rumit terbentuk dengan cepat. Doki di tubuh mereka bertiga juga berkumpul di antara tangan mereka. Gumpalan cahaya putih lembut juga terbentuk secara bertahap pada saat ini. Seketika, pilar cahaya doki seukuran lengan yang berkabut melesat ke bawah setelah cahaya putih terbentuk. Setelah pilar cahaya doki bersentuhan dengan batu raksasa itu, pilar itu kembali terbelah menjadi dua pilar cahaya energi dengan ketebalan yang sama. Pilar cahaya itu seperti ular putih yang meliuk dan berputar. Pilar itu dengan cepat bertransformasi di bawah kaki mereka bertiga, membentuk banyak simbol misterius. Xiaoyan juga menemukan bahwa batu raksasa yang awalnya diam di bawah kaki mereka bertiga justru sedikit bergetar ketika simbol-simbol itu terbentuk. Hal ini juga membuat hati mereka bertiga bergetar hebat saat itu. Alasan dibalik pergerakan tak biasa batu besar tersebut adalah angin dingin menakutkan yang berulang kali menggumpal di bawah batu besar tersebut. Merasakan hal ini, segel-segel yang terbentuk dengan cepat di tangan trio elang langit juga tiba-tiba bertambah cepat pada saat ini. Segel-segel yang menyilaukan itu membuat orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat yang sama, pergerakan tidak biasa dari batu besar di bawah kaki mereka bertiga juga secara bertahap menjadi lebih jelas. Situasi saat ini bagaikan sebuah kompetisi. Formasi di tangan trio elang langit dan angin dingin di bawah kaki mereka. Pihak manapun yang berhasil meletus lebih dulu akan langsung condong ke pihak lawan. Gemuruh, seiring berjalannya waktu, formasi di bawah kaki trio elang langit perlahan-lahan saling bersentuhan.
Formasi itu terhubung dan aura yang luas dan dahsyat langsung menyebar darinya. Di saat yang sama, batu raksasa di bawah kaki mereka bertiga tiba-tiba bergetar. Seiring dengan gerakan yang tidak biasa itu, batu itu pun tertahan. Kemunculan pemandangan ini langsung membuat hati mereka bertiga lega. Namun, sebelum wajah mereka sempat tersenyum, batu besar di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar lebih hebat lagi. Dengung-dengung, dengung. Setelah terdengar suara dengungan hebat, sejumlah cahaya hijau melesat keluar dari celah-celah antara tepian lembah yang telah tertekan dan batu besar itu. Pada saat yang sama batu besar itu berguncang. Saat cahaya hijau melesat, banyak garis retakan dengan cepat menyebar dari dasar batu besar itu. Di saat yang sama, angin dingin yang menakutkan juga bersiul dari celah-celah sempit itu, memancarkan gelombang suara siulan angin tajam yang mirip dengan suara hantu jahat. Retak-retak, retak. Tak lama kemudian, seluruh batu raksasa itu mulai bergoyang. Seketika, di bawah tatapan Xiaoyan, batu raksasa yang Xionggang gunakan sekuat tenaga untuk mengangkatnya terangkat dengan kuat saat itu juga di bawah pengaruh angin dingin. Di saat yang sama, batu itu juga menahan tekanan luar biasa dari formasi di bawah kaki mereka bertiga. Angin dingin ini benar-benar hebat. Angin itu benar-benar mampu menghalangi formasi yang telah mereka bertiga ciptakan bersama. Sepertinya mereka tidak sanggup lagi menahannya. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika melihat tubuh mereka bertiga semakin tak stabil di tengah guncangan hebat. Ia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa ia akan segera turun tangan saat angin dingin meletus. Ia akan meminjam kekuatan Guyu untuk sepenuhnya menekan angin dingin itu. Xiaoyan menghela napas dalam-dalam. Tangan di balik lengan bajunya perlahan mengepal. Hatinya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berkomunikasi dengan Guyu. Namun, ia tidak menyadari bahwa raut wajah serius perlahan muncul di wajah cantik Murong Qianqian di sampingnya. Tangan di balik lengan baju Murong Qianqian bergetar pelan. Sebuah tablet giok hijau pucat berbentuk persegi muncul di tangan Murong Qianqian. Mata indah Murong Qianqian menatap trio elang langit sambil memegang tablet giok di tangannya. Doqi di dalam tubuhnya telah diam-diam mengalir ke seluruh tubuhnya. Selama ia mau, jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, ia akan mampu mencapai pusat trio elang langit dalam sekejap. Dengan kata lain, ia akan berada di inti formasi. Xiaoyan dan Murong Qianqian menatap formasi dari luar arena sampai suatu saat. Gemuruh, sebuah kekuatan dahsyat terpancar dari dasar batu besar itu. Seketika, batu besar itu bergetar hebat. Ketiga orang di atasnya terhuyung. Segel yang terbentuk dengan cepat di tangan mereka hampir hancur. Angin dingin yang menakutkan bertiup dari dasar batu besar. Dalam sekejap mata, suhu di seluruh tempat itu tiba-tiba turun. Angin dingin yang menakutkan itu membuat seseorang merasakan dinginnya es bahkan dari jarak 1000 kaki. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah saat melihat pemandangan ini. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia bersiap untuk turun tangan. Namun, sesaat kemudian, suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari ruang kosong di sampingnya. Dalam sekejap mata, Xiaoyan menoleh dan melihat tubuh ramping Murong Qianqian telah muncul di atas batu besar. Ia sudah berdiri di antara 3 orang Tianying. Pada saat itu, ada sebuah prasasti giok yang memancarkan cahaya hijau redup di tangannya. Saat formasi di bawah kakinya benar-benar memadat, ia menekannya dengan keras. Berdengung, cahaya neon putih krem menyelimuti lempengan batu giok. Semua doki dari 3 kaisar ban bintang 9 langsung mengalir ke dalam lempengan batu giok. Seketika, lempengan batu giok memancarkan cahaya hijau terang. Cahaya yang menyilaukan itu bagaikan komet. Bersamaan dengan itu, ketika cahaya hijau melesat keluar, energi khusus terpancar dari lempengan batu giok. Dalam sekejap mata, energi itu telah menyebar hingga hampir 1000 mil. Di saat yang sama, aura dingin yang menyesakan di langit pun lenyap seketika. Kai Hanyu. Saat Xiaoyan merasa terkejut dengan pemandangan di depannya, Guyu yang berada di dalam tubuhnya juga ikut menjerit terkejut. Bab 479. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata yang terucap dari mulut Guyu. Wajahnya menunjukkan ekspresi penasaran. Kelopak matanya tertunduk, bertanya dalam hati pada Guyu. Pak Tua Gu, bolehkah aku tahu apa sebenarnya Cihanyu yang sedang kamu bicarakan? Hei, Cihanyu, ini salah satu batu roh paling tahan dingin di dunia. Kau juga sudah melihat efeknya sebelumnya. Selama doki dituangkan, kemampuannya untuk menahan udara dingin akan langsung terlihat. Gadis kecil ini bisa tetap tenang di dunia es dan salju ini karena dia membawa benda ini bersamanya. Guyu tertawa pelan menanggapi keraguan Xiaoyan. Ia membuka mulut dan menjawab pertanyaan Xiaoyan.
Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit takut dengan kemampuan Chihanyu menahan dingin setelah mendengar ini. Melihat ukuran token giok tadi, kemungkinan besar hanya seukuran telapak tangan. Tak disangka, token giok yang begitu sederhana itu mampu mengusir semua udara dingin di tempat ini. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Di saat yang sama, ia juga menghela napas lega. Sepertinya, segel ini seharusnya berhasil dibuka. Dengan adanya Chihanyu, angin dingin di bawah batu besar itu seharusnya tidak akan menciptakan gelombang besar. Selama kelompok Tianning bertindak untuk menekannya, bahaya kali ini seharusnya dapat diatasi. Tentu saja, sementara Xiaoyan berpikir dengan cara ini, kelompok Tianning di atas batu besar dan Murong Qianqian tentu saja memiliki pemikiran yang sama di hati mereka. Kelompok Tianning di atas batu besar saling bertukar pandang. Wajah mereka tanpa sadar menunjukkan ekspresi seolah telah selamat dari musibah. Tubuh mereka rileks dan mereka duduk di tanah. Mulut mereka terengah-engah. Ketiganya akhirnya tersenyum lega beberapa saat kemudian. Tianning melirik ke arah Murong Qianqian yang masih berdiri di tengah formasi. Dan tanpa sadar mengerutkan kening. Meskipun Murong Qianqianlah yang bertindak di saat kritis dan menekan batu besar itu, Elang Langit tidak memikirkannya saat ini. Sebaliknya, ia memikirkan bagaimana Xiaoyan sebenarnya telah gagal melindungi Murong Qianqian di saat kritis. Hal ini tanpa sadar membuat Elang Langit merasa agak tidak puas. Ia segera menoleh untuk menatap Xiaoyan. Matanya dipenuhi rasa dendam saat ia menyampaikan pesan kepada Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, Anda berjanji akan melindungi Nona dengan baik. Tapi kenapa? Baiklah, jangan salahkan dia. Sebelum aku bergerak, Xiaoyan juga sudah merencanakannya. Hanya saja aku selangkah lebih maju darinya. Kalau dia tidak mengkhawatirkan kalian, dia tidak akan kehilangan aku. Saat Tianning sedang berkomunikasi dengan Xiaoyan, Murong Qianqian seolah bisa membaca pikiran Tianning. Ia menepuk-nepuk tangannya yang sehalus batu giok dengan lembut dan berbicara kepada Tianning. Mata Tianning tanpa sadar mengeras ketika mendengar kata-kata wanita muda itu, yang jelas-jelas menunjukkan bahwa ia sengaja melindungi Xiaoyan. Perasaan aneh langsung muncul di hatinya. Baru kemudian matanya kembali dan diam-diam melirik ke arah Murong Qianqian. Kecurigaan di hatinya semakin besar. Mengapa wanita muda ini, yang sebelumnya sangat dingin dan acuh tak acuh terhadap Xiaoyan, kini tampaknya mengalami perubahan temperamen yang drastis hanya dalam waktu singkat? Sudut mulut Tianning tanpa sadar berkedut ketika memikirkan hal ini. Harus dikatakan, perubahan karakter seorang wanita bahkan lebih cepat daripada angin. Tentu saja, Tianning hanya berani memikirkan kata-kata ini di dalam hatinya. Jika ia benar-benar mengucapkannya dengan lantang, kemungkinan besar ia akan menghadapi badai dahsyat di saat berikutnya. Tianning dan singa api kembali berhadapan dan tersenyum setelah menarik kembali pikiran mereka. Ekspresi wajah mereka akhirnya menjadi rileks. Mereka bertiga kembali berdiri setelah mengembuskan napas panjang, karena mereka telah menghabiskan banyak doki sebelumnya. Mereka bertiga agak goyah saat berdiri. Hal ini terutama berlaku untuk Xionggang. Saat ini, ia sudah benar-benar kelelahan. Ia adalah yang terlemah di antara mereka bertiga. Namun, di saat yang sama, ini bukan saatnya baginya untuk benar-benar bersantai. Tubuhnya bergetar hebat dan sekali lagi ia berusaha menstabilkan tubuhnya. Matanya tertuju pada batu besar di bawah kakinya. Tianning dan singa api tanpa sadar mengerutkan kening ketika melihat ini. Namun, mereka langsung mengangguk berat. Mereka mengerti bahwa bahaya saat ini belum teratasi. Oleh karena itu, betapapun lelahnya mereka tetap harus berdiri dan menyambut mereka. Sebuah pikiran terlintas di benak mereka setelah mereka bertiga berdiri. Doki yang tersisa di tubuh mereka dengan cepat mengalir keluar dan mengalir ke formasi besar di bawah kaki mereka. Pada saat yang sama, mereka bertiga mengangkat tangan mereka lagi. Segel di tangan mereka pun berubah. Mereka perlu memanfaatkan sisa waktu untuk membentuk formasi besar ini sepenuhnya. Hanya pada saat itulah tempat mereka berada saat ini akan benar-benar kembali damai. Setelah segel di tangan mereka bertiga berganti, gugusan doki berwarna putih krem kembali menggumpal dan muncul di tangan mereka. Bersamaan dengan itu, pilar cahaya energi setebal lengan melesat keluar dari gugusan cahaya di tangan mereka. Setelah itu, pilar tersebut memasuki formasi besar di bawah kaki mereka. Seketika, formasi besar yang baru saja tenang itu kembali bergejolak. Garis-garis energi berwarna putih krem kembali berputar mengikuti formasi besar itu. Aura di dalam formasi besar itu juga semakin pekat. Melihat formasi besar di bawah kakinya mulai berputar kembali, Murong Qianqian melirik sekilas ke formasi besar itu dan melihat Chihanyu yang telah dipanggilnya. Ia tersenyum tipis dan tubuh mungilnya bergerak.
bersiap meninggalkan formasi besar itu. Namun, pada saat berikutnya, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar. Banyak garis retakan dengan cepat menutupi seluruh batu raksasa itu. Pada saat yang sama, cahaya hijau menyilaukan memancar dari garis retakan tersebut. Formasi besar, yang masih dibentuk oleh mereka bertiga sedetik yang lalu, telah runtuh dalam sekejap mata. Udara dingin yang mengerikan langsung memenuhi seluruh tempat. Xiaoyan langsung merasakan angin dingin di sekitarnya semakin menakutkan. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Api surgawi di dalam tubuhnya menyembur keluar tanpa terkendali. Baru setelah itu, ia berhasil menangkal udara dingin yang menakutkan itu. Di tengah formasi besar itu, garis retakan besar mengelilingi batu besar di sekitar Murong Qian-Qian, membentuk area sempit yang hanya dapat menampung satu orang untuk berdiri. Gumpalan energi berwarna putih krem di bawah kaki wanita muda itu dengan cepat menghilang setelah kehilangan sumber dokinya. Chi Hanyu juga mengeluarkan suara bang dan sekali lagi kembali ke tangan wanita muda itu dengan suara retakan yang jelas. Setelah energi itu tersebar, angin dingin yang menusuk segera menyembur keluar dari retakan di sekitar tubuh cantik Murong Qian-Qian dan menyerang wanita muda itu. Dalam situasi seperti ini, jantung wanita muda itu berdebar kencang seperti rusa yang ketakutan. Mulutnya begitu ketakutan hingga ia tak bisa mengeluarkan suara apapun. Wajah cantiknya pucat pasi saat ini. Ketakutan yang tak berujung di hatinya membuat wanita muda itu lupa akan penggunaan Chi Hanyu di tangannya. Seketika, angin dingin bertiup. Batu besar di samping kaki wanita muda itu langsung tertutup lapisan es tebal. Setelah itu, lapisan es mulai menyebar dan dengan cepat naik ke pergelangan kaki Murong Qian-Qian. Di sisi lain, formasi itu hancur. Trio Tianying langsung terdampak. Wajah mereka yang semula pucat langsung memerah. Setelah itu, mereka membuka mulut lebar-lebar dan tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar. Aura mereka pun langsung jatuh ke titik terendah. Pada saat yang sama, angin dingin yang mengerikan bertiup setelah runtuhnya batu besar di bawah, menerjang dengan dahsyat ke arah tiga orang di langit. Setelah mereka bertiga tersegel dalam es, kemungkinan besar, sekuat apapun mereka tak akan bisa menghindari terkikis oleh angin dingin. Pada saat itu, sekalipun mereka tidak mati, pasti akan meninggalkan jejak yang tak akan pernah bisa mereka singkirkan. Ketiga Tianying tak berdaya saat merasakan angin dingin menerpa mereka. Di saat-saat terakhir ini, mereka bahkan tak mampu membalas sebelum ajal menjemput. Di saat yang sama, hati mereka juga diliputi kekhawatiran yang tak terkira. Bagi mereka, nyawa mereka mungkin penting. Tetapi dibandingkan dengan itu, yang terpenting di hati mereka adalah Murong Qian-Qian. Sayangnya, mereka bertiga sudah diambang kematian. Mereka tidak dapat menyelamatkannya meskipun mereka ingin. Saat ini, kemungkinan besar satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Murong Qian-Qian adalah Xiaoyan. Saat ini, Trio Tianying hanya bisa berdoa dalam hati. Mereka berharap Xiaoyan bisa menyelamatkan Murong Qian-Qian di saat-saat terakhir ini. Bagi mereka sendiri, itu sudah tidak relevan lagi. Swoosh, pada saat berikutnya, tepat saat ketiga Tianying bersiap untuk menyerahkan segala perlawanan, suara angin kencang bagaikan guntur tiba-tiba bergema di langit. Pada saat yang sama, tiga sinar cahaya tiba-tiba muncul di samping trio Tianying dengan bagai kilat. Tanpa penjelasan apapun, mereka langsung memeluk mereka. Setelah itu, tubuh mereka berkelebat. Dalam sekejap mata, mereka bertiga dibawa menjauh dari pusat angin dingin. Pada saat yang sama, ketika trio Tianying diselamatkan, sosok Xiaoyan juga tiba-tiba muncul di samping tubuh indah Murong Qian-Qian. Wajah Xiaoyan tanpa sadar menampakkan ekspresi yang tak tertahankan saat dia menatap gadis menyedihkan di depannya, yang air matanya sudah jatuh seperti hujan. Tangannya yang besar melingkari pinggang ramping wanita muda itu. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Api surgawi putih pekat tiba-tiba muncul entah dari mana dan dengan cepat menghancurkan es dingin di betis wanita muda itu. Meskipun ia telah menyelamatkan wanita muda itu dalam pelukannya, batu besar di bawah Xiaoyan juga runtuh total pada saat yang bersamaan. Angin dingin, yang berkali-kali lebih menakutkan dari sebelumnya, menyembur keluar dengan liar. Seluruh langit memancarkan suara gemetar yang menakutkan saat ini. Saat ini, Xiaoyan dan Murong Qian-Qian, yang sepenuhnya diselimuti angin dingin, tak tahu harus kemana. Angin dingin itu seakan sengaja meninggalkan mereka. Angin itu menggumpal menjadi tornado raksasa di sekitar mereka berdua. Angin dingin itu bersiul bagai jeritan ratusan hantu, memancarkan aura yang menjulang tinggi yang tak tertandingi siapapun di dunia ini. Di luar badai, trio Tianying yang telah diselamatkan, masing-masing menggunakan tatapan terkejut untuk melihat dua avatar Xiaoyan di samping mereka dan Raja Utara,
yang sejak awal tanpa ekspresi sambil memancarkan aura pembunuh di sekujur tubuhnya. Setelah itu, mereka buru-buru mengalihkan pandangan ke arah badai yang sedang terjadi. Hati trio Tianying langsung mencelos saat merasakan teror badai. Menghadapi badai yang begitu dahsyat, bahkan dengan kekuatan tempur Xiaoyan yang luar biasa, rasanya seperti memukul batu dengan telur. Oleh karena itu, kemungkinan besar Xiaoyan dan Murong Qianqian sudah menjadi orang yang pasti akan mati saat ini. Mengaum, trio Tianying tanpa sadar meraung serak ketika memikirkan hal ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka berniat untuk maju dengan paksa menyelamatkan mereka. Dalam situasi seperti ini, mereka lebih baik kehilangan nyawa daripada membiarkan Murong Qianqian menderita luka sekecil apapun. Harus dikatakan bahwa kesetiaan trio Tianying bahkan lebih besar daripada beberapa manusia. Namun, pada saat berikutnya, tepat saat trio Tianying hendak mengerahkan seluruh kekuatannya, sebuah kata yang sangat dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terlontar dari badai. Membekukan. Bab 480. Dalam waktu singkat, Xiaoyan dan Murong Qianqian kembali tiba di depan puncak bersalju. Di belakang mereka, Tianying dan Yanxi yang bergegas mendekat, mengikuti dari dekat. Setelah angin dingin ditekan oleh Xiaoyan untuk waktu yang lama, daratan yang awalnya tertutup es dan salju memiliki warna baru. Magma merah terang mengalir di daratan ini. Magma yang luas itu tampak seperti danau. Magma itu memancarkan suhu tinggi, menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat panas. Banyak anak sungai magma bagaikan pembuluh darah dalam tubuh manusia. Dari tepi danau magma ini, mereka perlahan menyebar ke hutan pegunungan yang tak terlihat. Baru ketika mendekati hutan pegunungan yang luas, mereka perlahan berhenti menyebar ke bagian yang lebih dalam. Di seberang danau magma, puncak gunung yang diselimuti salju menjulang tinggi menembus awan bagai raksasa yang menjaga ujung danau magma. Angin dingin yang menusuk tulang terus berputar di sekitar puncak yang diselimuti salju, mengeluarkan hembusan angin yang menderu-deru bagai raungan binatang buas. Salju putih bersih yang berterbangan terbawa angin dingin dan menggumpal menjadi naga terbang seputih salju. Setelah meraung di langit, ia menyebar dengan suara bang dan perlahan melayang turun dari 9 langit. Saat ini, di perbatasan antara danau magma dan puncak bersalju, kelompok Xiaoyan yang beranggotakan 5 orang berdiri di udara. Sesekali, mata mereka menyapu danau magma di bawah. Setiap mata menunjukkan ekspresi yang berbeda, menatap danau magma di bawah, yang bahkan Tianying sendiri rasakan agak berbahaya. Mata Tianying tanpa sadar menampakkan sedikit keterkejutan. Pada saat ini, indra Tianying merasakan bahwa meskipun angin dingin yang menyelimuti puncak bersalju cukup kuat, setiap kali angin dingin itu hendak mendarat, ia akan dilarutkan oleh angin yang lebih panas dari bawah. Siklus ini berulang dan angin dingin itu tak lagi mampu menyapu hutan pegunungan di luar puncak bersalju. Tianying tak kuasa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya karena takjub melihat pemandangan ini. Tentu saja, Yanxi dan Zhonggang di sampingnya pun sudah terkejut dengan pemandangan di depan mereka ini. Di depan mereka bertiga, Xiaoyan dan Murong Qianqian berdiri berdampingan, menyaksikan pemandangan es dan api menghilang di depan mereka. Masing-masing dari mereka memiliki pikiran yang berbeda. Tatapan mata Murong Qianqian mengamati danau magma di bawah. Dalam hatinya, ia tanpa sadar teringat akan sikap kuat yang ditunjukkan Xiaoyan 7 hari yang lalu. Setelah itu, kemegahan luar biasa terpancar dari mata indahnya. Adapun Xiaoyan, hatinya langsung berdebar kencang seolah disuntik darah ayam ketika ia membayangkan akan bisa memasuki pegunungan Sailin. Lagi pula, jika dihitung dengan cermat, Xiaoyan sudah berada di pegunungan Sailin selama hampir 1,5 tahun. Saat itu, ia memperkirakan ia akan membutuhkan waktu paling lama 1/2 tahun untuk melewati pegunungan Sailin. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa selama ia bisa melewati wilayah Tianying dan 2 lainnya, seharusnya tidak ada masalah dengan Guyu di sekitarnya. Namun, siapa sangka angin dingin akan begitu mengerikan, membuatnya menunda berkali-kali hingga sekarang. Karena itu, sekarang setelah ia memiliki kesempatan untuk melewati pegunungan Silin, Xiaoyan tentu saja merasa sulit untuk tenang. Setelah lama menatap, akhirnya Murong Qianqian mengalihkan pandangannya. Ia melihat ke sisi lain gunung bersalju. Kilatan cahaya terpancar dari mata indahnya yang panjang. Seketika, senyum licik tersungging di wajahnya yang cantik, membuat orang-orang merasakan kasih sayang yang lembut padanya. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika melihat perubahan ekspresi di wajah cantik wanita muda di sampingnya. Raut ragu muncul di wajahnya, tetapi menghilang dalam sekejap. Tak lama kemudian, tangan putih wanita muda itu perlahan terulur dari balik lengan bajunya di depan mata Xiaoyan yang terkejut. Seketika, sebuah cahaya menyambar telapak tangannya,
dan sebuah prasasti giok yang memancarkan cahaya hijau muncul di tangan Murong Qianqian. Ekspresi wajah Xiaoyan berubah saat melihat prasasti giok ini. Seketika berubah menjadi kegembiraan. Tablet giok ini adalah Qi giok dingin yang dapat menghalangi angin dingin yang menakutkan. HMP. Senyuman tak sengaja tersunging di wajah cantik wanita muda itu saat melihat raut wajah gembira Xiaoyan. Setelah itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dan doki dalam tubuhnya dengan cepat mengalir keluar dan mengalir ke tablet giok di tangannya. Setelah doki milik Murong Qianqian mengalir, tablet giok yang memancarkan cahaya hijau lembut segera memancarkan energi aneh yang melilit tubuh Xiaoyan dan Murong Qianqian. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya ketika merasakan energi samar yang asing di sekitarnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dan kekuatan spiritual yang dahsyat mengalir keluar dari antara alisnya. Mencoba menyelidiki aura energi Qi giok dingin. Namun, hasil akhirnya membuat Xiaoyan agak tertegun. Hal ini terjadi karena setelah menyelidiki kekuatan spiritualnya, hasilnya adalah aura halus yang tampak seperti ketiadaan. Xiaoyan tidak dapat menangkap energi Qi giok dingin ini. Sementara Xiaoyan tertegun di dalam hatinya, Murong Qianqian di sampingnya tertawa pelan. Ia mengabaikan wajah Xiaoyan yang tertegun di sampingnya. Tubuhnya yang indah bergerak dan ia memimpin untuk terbang ke sisi lain gunung bersalju. Di belakangnya, Teyolang langit menunjukkan ekspresi hormat di wajah mereka ketika melihat bahwa Murong Qianqian hendak pergi. Mereka buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan ke arah wanita muda itu pergi. Pada saat yang sama, mereka berbicara dengan nada hormat. "Selamat jalan, Nona muda." Sebagai tanggapan, Murong Qianqian mengangkat tangannya yang sehalus batu giok. Punggung tangannya yang halus melambai lembut ke arah 3 orang di belakangnya. Di saat yang sama, Xiaoyan juga tersadar saat mereka bertiga berbicara. Ekspresi wajahnya sedikit berubah saat ia dengan cepat mengikuti. Saat ini, ia harus mengandalkan gadis ini untuk melewati pedalaman pegunungan Silin. Jika gadis kecil ini lolos lebih dulu, Xiaoyan tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Dengan dukungan Qi giok dingin dan energi aneh, Xiaoyan dan Murong Qianqian melintasi puncak gunung bersalju tanpa perlawanan apapun dan secara resmi memasuki pedalaman pegunungan Silin. Tentu saja, ini hanyalah tepian pedalaman pegunungan Silin. Masih cukup jauh dari inti pedalaman yang sebenarnya. Jika Xiaoyan ingin melewati tempat ini, ia perlu menghabiskan lebih banyak waktu. Saat Xiaoyan melangkah ke udara dan melintasi puncak gunung bersalju yang megah dengan ekspresi santai, dia tidak dapat menahan perasaan gembira dalam hatinya. Ia masih ingat saat pertama kali tiba di tempat ini beberapa bulan yang lalu. Ia sudah sangat kesulitan untuk melangkahkan kaki di lereng yang rusak. Saat itu, Xiaoyan bahkan tak pernah menyangka bisa dengan mudah melewati puncak bersalju di bawah kakinya dengan langkah kaki seperti ini. Namun, kini Xiaoyan benar-benar telah melewati puncak bersalju ini dengan begitu mudah. Tiba-tiba hati Xiaoyan merasa seolah segalanya tetap sama. Tetapi manusia telah berubah. Phew, entah kenapa, ia mendesah panjang dalam hati. Mungkin karena perasaan rileks karena berhasil memasuki pedalaman pegunungan Silin. Atau mungkin karena desahan pikiran di hatinya barusan. Xiaoyan berdiri di udara. Matanya terfokus ke suatu arah. Tak lama kemudian, ia mengangguk berat. Sosoknya bergerak dan ia segera mengikuti jejak kaki Murong Qianqian, melesat menuju pedalaman pegunungan Silin. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu sejak Xiaoyan dan Murong Qianqian memasuki pedalaman pegunungan Silin. Xiaoyan dan Murong Qianqian bisa dibilang telah bepergian tanpa henti selama setengah hari ini. Meskipun demikian, masih terdapat jarak yang cukup jauh antara mereka berdua dan pusat pedalaman Silin. Dalam perjalanan berdampingan dengan Murong Qianqian, Xiaoyan tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan yang telah lama ia pikirkan. Setelah merenung cukup lama, Xiaoyan akhirnya mengalihkan pandangannya ke wanita muda di sampingnya. Ekspresi di matanya sedikit berubah. Setelah ragu sejenak, ia membuka mulut dan bertanya, "Benar sekali. Aku punya pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan padamu. Bisakah kau menjawabnya untukku?" Mendengar kata-kata Xiaoyan yang tiba-tiba, raut wajah ragu muncul di wajah cantik Murong Qianqian. Setelah itu, ia mengangguk pelan. Matanya yang indah menatap Xiaoyan dan berkata, "Silakan bertanya." Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk pelan. Setelah itu, ia merenung sejenak dan berkata, "Jika tebakanku benar, seharusnya ada setidaknya satu dodi elit di pedalaman pegunungan Silin. Kan?" Melihat ini, raut wajah cantik Murong Qianqian tanpa sadar sedikit berubah. Bahkan langkah kakinya yang maju pun tanpa sadar terhenti. Alis wanita muda itu sedikit berkerut. Tetapi akhirnya ia mengangguk pelan. Melihat ini, Xiaoyan akhirnya mengangguk.
Ia langsung mengerutkan kening dan membuka mulut untuk bertanya. Tetapi jika memang demikian, mengapa dia tidak muncul saat angin dingin bertiup dengan kekuatannya? Dia seharusnya mampu menahan angin dingin. Setidaknya, dia seharusnya tidak membiarkan Tian Ying dan yang lainnya berakhir dalam kondisi seperti itu. Ada alasannya. Lagi pula, Pegunungan Silin punya aturan yang berlaku di tempat ini. Tembok timur yang jebol awalnya adalah tanggung jawab mereka bertiga. Daerah pedalaman Pegunungan Silin punya 4 tembok gunung, dan masing-masing dijaga oleh orang. Kalau suatu hari nanti keempat tembok gunung itu jebol, jangan bilang kalau pemilik Pegunungan Silin harus menyegelnya sendiri. Yah, mendengar gerutuan tersembunyi dalam suara Xiaoyan, raut wajah cantik Murong Qian tiba-tiba berubah muram. Nada suaranya rendah dan dalam saat ia berbicara tegas kepada Xiaoyan, apapun alasannya. Dia tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Jika aku tidak ada saat tembok timur untuk kali ini, bukan hanya Tian Ying dan yang lainnya yang tidak akan selamat, tapi kau juga akan berada dalam bahaya. Jangan bilang dia, seorang Dodi elit yang bermartabat, sebenarnya tidak mau terlibat dalam situasi seperti ini. Namun, nada bicara Xiaoyan juga meninggi saat mendengar jawaban Murong Qian. Saat kata-katanya terdengar, wanita muda di sampingnya terdiam. Meskipun wanita muda itu memiliki jawaban yang jelas di hatinya mengapa orang itu tidak turun tangan. Ia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas karena hubungannya dengan Xiaoyan. Hal ini juga menyebabkan kepahitan di hati Murong Qian yang tak terlukiskan. Namun, tepat ketika Xiaoyan hendak melanjutkan bertanya, sebuah dentuman teredam tiba-tiba terdengar dari tangan Murong Qian. Tak lama kemudian, energi aneh yang semula menyelimuti Xiaoyan dan Murong Qian menghilang dengan cepat. Di saat yang sama, ekspresi wajah Xiaoyan dan Murong Qian langsung berubah. Bersambung ke bab selanjutnya.